menyengsarakan, menyakitkan, penuh kezaliman. Begitulah gambaran tatanan kehidupan di bawah payung barat kapitalisme. Ini, kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Inikah peradaban yang kita dambakan? Sumber daya alam kita dicuri, kebebasan berbicara di luar batas, kebebasan perilaku tanpa norma, bahkan kebebasan penodaan terhadap agama. Mengapa kapitalisme barat mampu menghipnotis manusia hingga menghamba padanya? Bagaimana membongkar kebobrokan kapitalisme agar umat tak terperdaya lagi olehnya? Bagaimana menjelaskan ini semua ke umat? Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-14 Jumat 31 Desember 2021 dengan tema Refleksi Ekonomi Indonesia akhir tahun 2021, masih percaya janji kapitalisme atau janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-14. Edisi ini adalah edisi khusus refleksi ekonomi akhir tahun 2021. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Sudah 13 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif maupun negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial ini pun bermunculan. Bagi kita, ini adalah sebagai indikasi bahwa Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada editorial edisi 13 sebelumnya, kita telah membahas terkait investasi dalam Islam dalam bentuk kerjasama sirkah. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema tentang refleksi ekonomi akhir tahun dalam perspektif ekonomi Islam. Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Umat Islam sudah terlalu lama dibelenggu pemikiran, perasaan, dan aturan sistem kapitalisme semenjak penjajah mulai berkuasa di tanah air kita ini. Situasi dan kondisi ekonomi secara makro dan mikro masih terus lesu. Walau rejim dengan segala cara melakukan pemulihan, tapi sayang, cara dan konsep pemulihannya masih status quo, mengikuti arahan para kapitalis. Ini tidak bisa dipungkiri, faktanya memang demikian. Walaupun berita-berita yang dipublis lebih terkesan pencitraan sesuai dengan pesanan. Di sisi mikro, masyarakat semakin berat menghadapi tekanan ekonomi. Muncullah beragam cara-cara instan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak peduli cara-cara halal atau haram, yang penting cepat mendapatkan penghasilan. Kabar Sirkah telah mengangkat tema-tema terkait ekonomi makro. Pada edisi perdana, kita telah membahas tentang fenomena hutang yang menjadi fakta budaya di tengah-tengah masyarakat, baik di level individu, kelompok, bahkan negara. Hutang dijadikan ajang bisnis mengeruk keuntungan oleh para kapitalis. Padahal status hutang dalam Islam bersifat sosial atau membantu, bukan untuk mencari profit. Jerat hutang yang mencekik dengan basis bunga alias riba yang jelas-jelas haram, tapi terang-terangan justru hadir sebagai solusi semu dengan penuh tipu dayanya. Negara ini juga ditopang karena hutang yang mayoritas berasal dari luar negeri. Tanpa mau sadar, rejim dari awal negara ini masuk dalam jebakan hutang sebagai alat penjajahan modern.
Posisi hutang Indonesia, walaupun indikator hutangnya berwarna hijau, menurut data IMF, International Monetary Fund, yang merilis hutang-hutang negara-negara di dunia, persentase utang Indonesia sebesar 41% dari PDB atau pendapatan domestik bruto, naik terus dibandingkan tahun 2020 yang lalu sebesar 37,84%. Statusnya mendekati ambang zona merah 50%. Sangat mengkhawatirkan karena utang lebih banyak berasal dari asing dan asing dengan bunga utang yang tinggi 8% atau lebih. Sekarang ini rasio cicilan ke APBN sudah membuat megap-megap karena bunga tinggi. Ini akan terus membesar karena sudah pada level utang untuk bayar utang. Demikian seterusnya. Gali lubang, tutup lubang. Utang sudah sangat membebani fiskal atau APBN. Sementara piutang negara kita di luar negeri amat sangat kecil. Respon di sisi umat Islam terkait fenomena utang ini memang bermunculan komunitas-komunitas yang membawa jargon utang anti riba. Terlepas dari orientasi atau tujuannya, apakah murni untuk sosial membantu umat keluar dari jerat riba, atau ada maksud-maksud tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi, kelompok atau golongannya dengan solusi lunas hutang yang ditawarkannya, hanya sebagai solusi parsial sesaat. Ibarat pepatah mengatakan, seperti menggarami air laut, selagi sumber ribanya yaitu sistem kapitalisme dan para pengembannya tetap eksis dan dominan menguasai, mustahil bisa 100% bebas utang riba. Komunitas-komunitas anti riba ini hanya menyentuh hutang level individu, sementara utang untuk level korporasi bahkan negara nyaris tidak tersentuh. Tapi memang kita tidak boleh berhenti menyuarakan anti riba ini. Ditambah lagi budaya materialisme di tengah umat sudah pada tingkat level akut. Skema-skema leasing untuk mendapatkan benda-benda yang sifatnya konsumtif menjamur dan diminati tanpa pikir panjang lagi. Apakah akadnya sesuai dengan syariat atau tidak? Utang berbasis riba pun menjamur untuk bisa mendapatkan benda-benda konsumtif ini melalui akad leasing yang jelas-jelas merupakan praktek-praktek riba melalui skema multi akad atau ukut murakkabah yang akadnya tidak sah dan dilarang dalam syariat Islam. Gaya hidup modern yang serba cepat untuk mendapatkan layanan makanan dan minuman pun berkembang di tengah umat Islam. Muncullah layanan cepat pesan antar secara online. Memang memudahkan, tapi lagi-lagi umat tanpa pikir panjang apakah akadnya sesuai syariat atau tidak. Faktanya aplikasi ini menerapkan skema multi akad seperti skema pada leasing. Di tengah-tengah umat juga marak bermain saham di bursa saham model kapitalis untuk cepat mendapatkan profit. Padahal bursa saham ini penuh dengan spekulasi seperti arena permainan judi. Bursa saham memang basis kapitalis di sektor non-real untuk memperbesar dan mengeruk kapital dari masyarakat dengan cara cepat. Dan ini sangat menggiurkan bagi umat Islam untuk ikut bermain di dalamnya. Jelas-jelas praktek ini terlarang dalam syariat Islam. Di bidang usaha, pengusaha yang ingin mendapatkan legalitas formal bentuk usahanya memakai konsep perseroan terbatas atau PT yang jelas-jelas berasal dari konsep perseroan kapitalis, di mana hanya orang-orang yang punya modal besar saja yang bisa mendapatkannya. Bentuk perseroan ini berkembang di kalangan menengah atas, sehingga kekayaan itu hanya beredar di kalangan tertentu saja yang mempunyai kekayaan. Hal ini mendapat respon balik dari masyarakat yang hanya punya modal kecil dengan membawa jargon ekonomi kerakyatan dalam bentuk usaha koperasi.
yang sebenarnya juga berasal dari konsep kapitalisme, hanya saja berkembang di pemodal kelas menengah bawah. Padahal Islam mempunyai solusi, yaitu skema syirkah sebagai bentuk perseroan yang syar'i dan sekaligus sebagai bentuk investasi bagi yang mempunyai kekayaan besar, menengah maupun kecil, bisa bermitra dengan orang-orang yang punya skill tapi tidak mempunyai modal materi, sehingga roda ekonomi bisa tumbuh merata, tidak seperti dalam sistem kapitalisme di mana para pemilik modal saja yang menguasai dan menikmati kue ekonomi. Untuk mempertahankan dominasi para pemodal dalam sistem kapitalis ini, beragam cara dilakukan. Muncullah skema multi-level marketing atau MLM dalam bidang pemasaran dengan iming-iming bonus yang menggiurkan dalam jaringan bisnis kapitalis. Padahal praktek MLM ini jelas akad yang terlarang dengan adanya skema multi-akad di dalamnya. Antara akad rekrutmen anggota sebagai maklar, memaklari lagi jaringan di bawahnya. Antara akad rekrutmen baru sebagai anggota dan sebagai maklar yang memaklari lagi jaringan di bawahnya. Demikian seterusnya. Faktanya banyak umat Islam yang terjebak ikut berbisnis MLM ini. Sementara di sisi pengusaha, sebagai pemilik bisnis atau business owner, muncul skema franchise. Terjadi multi akad yang dilarang oleh syariah. Minimal ada penggabungan dua akad. Akad sewa merek digabung dengan akad bagi hasil atau royalti jadi satu paket pada perjanjian awal franchise, serta praktek-praktek penggabungan akad dengan menambahkan syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi franchisee. Yang namanya kapitalis karena dibangun dari dasar hawa nafsu, apa saja bisa dibisniskan tanpa memandang halal atau haram. Termasuklah bisnis janji dalam bentuk asuransi. Akad asuransi tidak termasuk dalam kategori akad yang terjadi pada barang atau jasa. Asuransi hanya janji atau jaminan pertanggungan. Janji atau jaminan pertanggungan tidak bisa dianggap sebagai objek barang, sebab zatnya tidak bisa dipakai dan tidak bisa diambil manfaatnya. Janji juga tidak dapat dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak bisa menggunakan janji tersebut, baik untuk disewakan atau dipinjamkan. Dari sisi aspek ini, asuransi tidak bisa dinyatakan telah terjadi pada barang dan jasa, karena janji dalam asuransi adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Dengan demikian, akad tersebut dianggap tidak memenuhi akad-akad syar'i yang terjadi pada asuransi. Jelas akadnya adalah batil. Tapi faktanya banyak juga umat Islam yang bermain dengan asuransi ini. Demikian refleksi kabar syirkah untuk sisi mikroekonomi. Sekarang mari kita kupas dari sisi makroekonomi. Kabar syirkah telah mengupas beberapa tema utama yang menjadi sorotan umat, di antaranya tentang kebijakan upah minimum regional atau UMR, kebijakan-kebijakan rejim yang jelas-jelas mengadopsi konsep pengupahan model kapitalisme ini, ternyata mengadopsi dari teori nilai kerja dan upah oleh ekonom kapitalis David Ricardo. Teori nilai kerja dan upah ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk, sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan. Sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif, menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Jadi upah adalah salah satu parameter menentukan biaya produksi atau harga pokok produksi HPP. Dalam Islam, upah atau ijarah adalah pertukaran antara manfaat
dengan kompensasi atau upah. Dengan demikian, yang menjadi fokus dari upah atau ijarah adalah manfaat. Sebab dengan adanya manfaat yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, itulah yang mengharuskan adanya balasan yang berupa imbalan yang pantas atau sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja, bukan dipatok sepihak oleh rejim yang bisa menguntungkan salah satu pihak saja. Kebijakan-kebijakan rejim dalam public service atau layanan publik juga sangat kental dengan aroma kapitalismenya. Terkait listrik yang menjadi hajat hidup orang banyak yang sejatinya adalah kepemilikan umum, faktanya telah dikuasai oleh oligarki kapitalis. Di sisi moneter atau keuangan, juga dominan kebijakan-kebijakan model kapitalisme yang dijalankan oleh rejim. Dominasi uang kertas yang berlaku sekarang ini karena dijamin negara melalui undang-undang mulai tergerus dengan munculnya uang digital sebagai pembayaran secara online. Uang digital ini didominasi kepemilikannya oleh perusahaan swasta asing dan asing yang bermodal besar atau individu-individu yang membuat sendiri uang digitalnya, walau masih sebatas beredar di komunitas tertentu, tapi sudah mulai merambah sebagai alat pembayaran dalam transaksi di masyarakat. Padahal, mata uang dalam syariat Islam adalah berbasis emas dan perak dalam bentuk fisik, bukan digital atau maya, yang sebenarnya hanya kumpulan angka-angka digital tanpa mempunyai nilai intrinsik dan ekstrinsik yang sebenarnya. Cepat atau lambat, peran negara dalam mengendalikan mata uang akan tergantikan oleh uang-uang digital swasta ini, tapi tetap dalam sistem ekonomi kapitalisme global sebagai basisnya. Salah satu indikator kemakmuran dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah pendapatan negara, yaitu parameter Gross National Income atau GNI. Menurut data Bank Dunia, peringkat Indonesia turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara pendapatan menengah bawah. Posisi Indonesia ini turun karena Gross National Income-nya hanya sebesar 3.979 US dollar per kapita, berada di bawah batas bawah klasifikasi yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebesar 4.046 US dollar. Alasan rejim pemicunya adalah kondisi ekonomi nasional yang terjadi sepanjang 2020 yang berimbas besar karena pandemi COVID-19. Padahal penyebabnya adalah fundamental ekonomi Indonesia yang berbasis kapitalis memang rentan krisis. Tapi hal ini tidak pernah diakui oleh rejim dan antek-anteknya. Data dari Bank Dunia juga jelas disusun dari parameter sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini juga perlu dikritisi. Apa benar fakta yang pendapatan penduduk Indonesia sebesar angka tersebut? Angka GNI hanyalah angka rata-rata yang menipu, tidak sesuai dengan faktanya. Karena pendapatan orang kaya dan pendapatan orang miskin disamakan dengan mengambil rata-rata saja untuk memudahkan perhitungan. Ironis. Secara historis, profil ekonomi Indonesia sejak tahun 1960, perekonomian Indonesia pernah mengalami 3 kali krisis ekonomi. Periode pertama adalah pada tahun 1962-1963. Periode kedua pada tahun 1997-1998. Dan yang ketiga adalah periode tahun 2020. Pasca krisis keuangan Asia pada tahun 1997, Indonesia memerlukan waktu 4 tahun untuk kembali ke besaran produk domestik bruto atau PDB sebelum krisis terjadi. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang sejak zaman penjajahan diterapkan dan dilanjutkan oleh rejim-rejim pasca kemerdekaan adalah sistem ekonomi yang rentan dengan krisis.
Karena memang yang sifat dasarnya dari awal kemunculan awal kapitalisme terus berulang terjadi krisis di negara-negara yang menerapkan ekonomi kapitalisme ini. Akibat penerapan sistem kapitalisme ini, manusia semakin materialistik, hanya mengejar harta, semakin hedonistik, hanya mengejar kesenangan duniawi, dan semakin individualistik, hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ikatan antar individu semakin rapuh, semakin berat beban hidup yang dirasakan oleh rakyat secara individual. Carut marutnya berbagai permasalahan di negeri ini sudah sangat kompleks dan serius. Kembalinya umat untuk segera utuh menerapkan syariat Islam secara total tidak bisa ditawar-tawar lagi. Syariat Islam secara total akan memberikan kehidupan yang baik bagi seluruh rakyat dan masyarakat tentunya. Umat seharusnya menyadari bahwa kebaikan hanya ada pada Islam dengan syariatnya. Dan sejarah telah membuktikan bahwa dunia pernah mengalami kesejahteraan dan kemakmuran dalam sistem Islam melalui institusi khilafahnya, bukan dalam sistem sekuler oligarki kapitalisme oleh negara-negara barat yang nyata-nyata telah gagal membawa kebaikan bagi manusia. Janji Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan menguasai dunia dengan wilayahnya terbentang dari ujung barat sampai ke ujung timur dunia ini tentu menjadi jaminan bagi kita umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melipat bumi bagiku sehingga kulihat timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku akan meliputi apa yang dilipat untukku. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh iming-iming ekonomi model kapitalis ini, serta pemahaman dan sikapnya tidak kritis, menerima saja propaganda kosong yang didasari oleh sistem ekonomi kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat? Jawabannya, karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rejim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram seperti ini. Akibatnya umat semakin jauh dari pemahaman Islamnya. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berekonomi model kapitalisme ini yang jelas-jelas sifatnya merusak tatanan kehidupan. Tinggal pilih, masih terus percaya dengan janji kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran atau janji Rasulullah SAW dengan syariat Islam? Saya melalui kabar sirka ini dengan tegas mengatakan Mosi tidak percaya dengan kapitalisme dan memilih dan yakin dengan janji Rasulullah SAW yang akan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi manusia dengan menerapkan syariat Islam secara total dalam institusi khilafah. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-14 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.